Halo sahabat YouTube, kembali lagi kita berjumpa di Tom Explore Channel. Kali ini video saya review sebuah tempat yang cukup unik yang belum lama berdiri, yaitu Lembang Park and Zoo. Lembang Park and Zoo ini berada di sebelah utara kota Bandung, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi. Bukan karena udaranya yang dingin, Lembang juga punya banyak tempat wisata yang seru banget. Salah satunya Lembang Park and Zoo ini yang baru dibuka sekitar akhir Desember 2019 lalu. Meski terhitung baru, Lembang Park and Zoo langsung populer bagi banyak wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lainnya. Dan seperti inilah penampakan lobinya, cukup unik, cukup menarik perhatian. Harga tiket masuk Lembang Park and Zoo sendiri cukup murah, karena hanya untuk sebesar 50.000 untuk Senin hingga Jumat dan 70.000 untuk weekend, tanggal merah atau cuti bersama. Anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm bisa masuk dengan gratis. Tapi perlu dicatat kalau ada fasilitas Lembang Park and Zoo yang punya tiket terpisah dan tidak termasuk biaya tiket masuknya, termasuk tiket naik skuter ini, ataupun juga jika masuk ke boat aviary yang harus dibeli secara terpisah. Lembang Park and Zoo buka setiap hari mulai dari pukul 9 hingga 17. Disarankan untuk datang pada weekday karena kamu bisa merasa lebih leluasa untuk jalan-jalan di tempat wisata di Bandung Utara ini. Soalnya saat weekend, Lembang Park and Zoo ini bisa sangat ramai karena tempat ini memang sudah populer banget. Dan saat saya tiba ke sini, dilakukan pada saat weekday dan ini pun nampak pengunjung cukup ramai. Lembang Park and Zoo ini berdiri di atas tanah 125 hektar di kawasan Bandung Utara yang berudara sejuk dengan mengusung tema Bavarian yang matang dan mengutamakan kenyamanan bagi pengunjung dan satwa yang ada, menjadikan Lembang Park and Zoo menjadi destinasi eduwisata bagi keluarga yang memungkinkan wisatawan bermain di taman sambil menambah ilmu pengetahuan dan berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa yang eksotis. Konsep ini dengan tampilan arsitektur yang modern dan fasilitas yang berkualitas tinggi yang ditawarkan merupakan keunggulan dari Lembang Park and Zoo. Saat ini Lembang Park and Zoo setidaknya memiliki 350 ekor binatang, diantaranya berbagai jenis spesies ikan-ikanan, reptil, aves atau burung-burungan, dan juga mamalia. Sesuai namanya, Lembang Park and Zoo mengkombinasikan taman wisata yang luas dengan kebun binatang. Jadi pengunjung tidak hanya bisa bertemu dengan binatang saja, tetapi beraktivitas santai dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Mulai dari kano di danau buatan, naik kuda tunggang, hingga berkeliling area dengan menggunakan skuter. Serunya lagi, di Lembang Park and Zoo juga tersedia banyak restoran dan kafe yang istimewa dengan harga terjangkau. Karena sambil makan, kamu bisa melihat berbagai satwa di balik dinding kaca itu. Seperti contohnya seekor harimau yang cukup besar. Ada juga Neko Cat Cafe yang merupakan kafe di mana kamu juga bisa bermain dengan banyak kucing lucu dan terawat yang dipelihara di sini. Area Park and Zoo ini cukup luas, jadi disarankan untuk mengunjunginya pagi atau sore hari biar kamu bisa jalan kaki dengan nyaman. Tapi kalau kamu malas jalan kaki dan ingin pengalaman berbeda, keliling Lembang Park and Zoo dengan skuter merupakan ide yang bagus juga. Skuter mini di Lembang Park and Zoo disewa dengan harga 75.000 per jam yang bisa mengangkut satu orang dewasa dan satu orang anak. Sementara untuk skuter yang besar bisa disewa dengan harga 120.000 per jam dan bisa mengangkut 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Ada banyak banget fasilitas bermain anak di Lembang Park and Zoo yang pastinya akan bikin anak-anak betah bermain di sini. Ada Storyland yang punya berbagai macam wahana seperti carousel, yoyo kart, dan ada kereta mini yang bisa ditumpangi anak-anak untuk keliling Lembang.
Masih di area Lembang Park and Zoo, ini terlihat ada sebuah Batmobile atau mobil milik Batman yang dipajang dan kita bisa berfoto secara gratis di sini. Dan juga di belakangnya ada sebuah sangkar burung raksasa dan pengunjung juga bebas untuk mengambil fotonya di situ. Berjalan sedikit akan menemui sejumlah kandang burung di mana isinya ada sejumlah burung-burung tropis eksotis. Seperti nampak ini adalah seekor burung cendrawasih. Juga di sebelahnya ada sebuah kandang burung yang diisi oleh seekor burung kasturi raja berwarna hitam. Tentu kamu juga bisa melihat berbagai satwa secara langsung, misalnya burung merak, beruang madu, binturong, mirkat, tenggalung, hingga lutung budeng. Bagi pencinta burung, memang park itu juga cukup istimewa karena punya bird aviary, sebuah area semi indoor di mana puluhan burung hidup dan menyapa pengunjung. Burung-burung di sini benar-benar keren loh, seperti burung tagor yang punya bulu hijau dengan sedikit pulusan emas di dekat paruh, kakak tua hitam, ekor merah yang anggun, hingga cendrawasih kuning kecil yang luar biasa indah. Berjalan ke arah sampingnya adalah sebuah kandang terbuka yang mana diisi sepasang burung bangau tongtong yang sedang berdiri dengan santai. Ini adalah sebuah papan petunjuk arah yang mana memperlihatkan posisi-posisi fasilitas dan sejumlah kandang-kandang yang terbagi ke dalam berbagai area. Di dalam kandang yang cukup besar ini terdapat hewan yaitu berupa tupai dengan 3 warna yang sedang bercengkrama duduk santai di atas sebatang pohon. Di area Lembang Park and Zoo ini disarankan untuk tidak memberi langsung makanan pada hewan-hewan yang berada di dalam kandang. Berikutnya kita beralih ke area lain, yaitu ke area kandang hewan buas. Yang pertama ini adalah area kandang singa dengan arsitektur bangunan kandangnya bergaya Afrika. Nampak sepasang singa putih, yang satu jantan dan satu lagi betina, sedang asik duduk di atas sebuah batu besar. Nah, ini masih di sampingnya juga ada sebuah kandang raksasa berisi sepasang harimau atau macan, dan ada juga tiger cage atau kandang hewan. Sekarang saya berjalan ke arah sebuah taman dan juga ada sebuah kolam raksasa yang cukup besar, di mana di tengahnya adalah tempat
bercengkrama hewan orangutan. Tidak jauh dari situ juga ada sebuah kandang yang cukup besar yang berisi seekor buaya. Nampak buaya ini sedang diam santai di atas rumput. Nah, sekarang saya masuk ke dalam kandang reptil. Yang pertama yang dilihat adalah seekor iguana berwarna coklat. Juga ada seekor ular. Kandang ini tertutup kaca sehingga cukup aman dan nyaman jika pengunjung ingin datang untuk melihatnya. Selanjutnya saya mendatangi sebuah kandang besar yang berisi harimau bengal. Nah, ini tampak seekor harimau ini sedang duduk santai dengan posisi membelakangi para pengunjung yang dipisah oleh sebuah kaca tebal. Di tengah-tengah Lembang Park and Zoo ini juga ada sebuah kandang yang cukup besar, namun kandang ini terbuka yang diisi oleh sejumlah hewan burung unta. Nampak lucu sekali, dibebas liarkan dan pengunjung bisa dekat bercengkrama langsung dengan burung unta ini karena termasuk hewan yang cukup jinak. Berjalan agak jauh ke arah belakang, saya mendatangi kampung gajah yang mana di sini terdapat sebuah kandang gajah yang cukup besar dan kandang ini tidak terlalu tertutup sehingga pengunjung bisa lebih bebas untuk bercengkrama. Tidak jauh saya berjalan, saya mendatangi sejumlah kolam besar yang mana di sini banyak terdapat hewan-hewan semacam angsa, bebek dan juga jenisnya. Juga terdapat burung-burung yang memang biasa hidup di daerah basah atau yang memang tidak jauh dari area sekitar kolam. Nah, sekarang saya sedang mendatangi sebuah kandang yang cukup besar di mana di sini diisi sepasang hewan yang cukup buas. Hewan ini adalah hewan serval mirip kucing raksasa yang biasa hidup di Afrika. Hewan serval ini termasuk hewan yang langka dan tentu harus dilindungi dan tidak sembarang orang bisa bercengkrama dengan hewan semacam ini karena termasuk hewan yang sangat buas. Nah, ini adalah kandang-kandang kuda yang berjajar dan nampak sejumlah kuda juga disimpan di sini. Kuda-kuda ini juga sebagian dijadikan kuda tunggang dan bisa dinaiki oleh anak-anak.
Ini adalah semacam kucing hutan yang disimpan dalam kandang. Nah, ini adalah beruang madu yang berwarna hitam. Hewan ini cukup buas sehingga harus ada jarak antara sisi kandang dengan hewan itu disimpan. Berikutnya saya berjalan agak jauh, yaitu menuju ke arah Storyland. Ini adalah arena bermain khusus untuk anak-anak yang mana disediakan sejumlah mainan elektronik. Untuk bisa menikmati permainan ini tentu ada biaya tambahan, dan biasanya kita harus membeli koin untuk bisa menunggangi mainan-mainan sesuai dengan yang diinginkan. Berbagai macam bentuk dan juga warna dari mainan-mainan ini disediakan, sehingga anak-anak terutama yang menyukai mainan seperti ini bisa bebas memilih mana yang disukai. Demikian review singkat saya di arena Lembang Park and Zoo. Semoga tayangan ini bisa melengkapi informasi Anda jika ingin berkunjung dan mencari tempat berlibur yang cocok untuk keluarga Anda. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe.